Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para siswa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pelajaran sebelumnya dalam rangka menghadapi ujian sekolah yang insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 26 April nanti, kita akan melakukan pendalaman materi dengan cara membahas kisi-kisi soal yang sudah dibagikan oleh sekolah kepada para siswa dan siswi sekalian. Nah, kemarin juga kita sudah berlatih ya untuk membuat prediksi soal yang pertama dari kisi-kisi yang sudah kita bagikan ya, yaitu untuk kompetensi dasar memahami pesan-pesan pokok surat Al-Fatihah ya. Dan soal nomor pertama ini bentuknya adalah pilihan ganda ya. Dan ini adalah hasil daripada tugas yang telah Pak Guru berikan kepada kalian. Beberapa teman-teman kita sudah mengirimkan tugasnya. Nah, ini hasil tugas kalian kemarin untuk membuat prediksi soal dari kompetensi dasar di kisi-kisi PAI tentang kandungan pokok surat Al-Fatihah ya. Di sini kita lihat ada Balkis Mumtaz Humairah mengisi dengan angka 20. Ini tidak jelas, atau mungkin Balkis hanya tes mengisi aja kali ya. Kemudian juga ada Raihana Roya, cukup baik untuk pembuatan prediksi soalnya. Raihana membuat soal dengan bunyi berapa ayat surat Al-Fatihah dan diturunkan di mana. Hanya saja tidak disertai dengan jawaban, atau juga seperti yang kita sampaikan untuk soal nomor 1 ini adalah soal pilihan ganda ya, seperti itu. Kemudian ada Aliyah menulis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga kurang jelas apa maksud dari Aliyah. Kalau Aliyah kurang jelas, harusnya bertanya ke Pak Guru ya, seperti teman-teman yang lain lewat pesan ke WhatsApp, bertanya tugas yang diberikan tentang apa, dan minta diperjelas lagi kalau masih kurang jelas. Kemudian ada Naura Mumtaz, sudah cukup baik membuat prediksi soal, bukan pilihan ganda tapinya dengan bunyi di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah merupakan surat yang ini cukup. Kemudian surat Al-Fatihah, di surat Al-Fatihah ayat berapakah yang menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa dan maha besar? Ini dari Nur Sofi ya, dari Sofi. Ini bagus sekali Nur Sofi untuk prediksi soalnya, karena memang sudah cocok tentang isi pokok daripada kandungan surat Al-Fatihah kalau bicara tentang kemahakuasaan. Nah, untuk jawabannya coba kita lihat. Untuk maha kuasa itu kan Maliki Yaumiddin ya, berarti ada di ayat yang ketiga. Nah, itu jawabannya di bagian D ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Berarti jawabannya ayat yang keempat ya. Ya, harusnya ayat keempat Nur Sofi ya, tapi di sini kamu tidak menyertakan jawabannya.
tidak ada ayat keempat, mungkin kamu sedikit bingung kali ya, merasa surat Al-Fatihah itu ayat pertamanya dari Alhamdulillahirabbil alamin ya. Surat Al-Fatihah ayat pertamanya dari Bismillahirrahmanirrahim ya, Nur Sofia, tidak apa-apa. Kemudian dari Akilah membuat prediksi soal dengan bunyi, sebutkan 2 nama dan sifat Allah pada surat Al-Fatihah. Ini bagus Akilah, sudah hampir sesuai dengan isi pokok daripada kandungan surat Al-Fatihah tentang tauhid asma wa sifat ya. Kemudian ada Muhammad Thoriq Ibrahim membuat soal, surat Al-Fatihah merupakan salah satu tauhid ya. Yang pertama ini sudah cukup Thoriq ya. Di antara beberapa yang harus diperbaiki, yang pertama yaitu kita pilihan ganda, kemudian yang kedua juga kunci jawabannya, kemudian yang ketiga ini jawabannya terlalu banyak kalau kita bertanya surat Al-Fatihah merupakan salah satu tauhid. Seharusnya kita membuatnya di antara kandungan pokok surat Al-Fatihah adalah tauhid. Nah, seperti itu. Kemudian dari Rania Mulyasarah membuat soal, ayat keberapakah dalam surat Al-Fatihah yang mengandung tauhid uluhiyah. Nah, ini bagus sekali Rania ya, karena memang pokok daripada kandungan surat Al-Fatihah itu tentang tauhid uluhiyah. Coba kita cari jawabannya. Kalau bicara tauhid uluhiyah yaitu mulai dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Yaitu ayat yang keberapa itu? Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu ayat yang kelima ya. Kalau ayat yang ketiga Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan, ini tauhid rububiyah. Ayat yang ketiga ini ya. Ayat yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang betul itu jawabannya Rania ya. Pilihannya adalah ayat kelima dan ayat kedua. Kalau ayat yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini lebih cenderung tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Jadi bisa diperbaiki jawabannya. 5 dan 2 itu ya. Ayat kelima dan ayat kedua. Muhammad Thoriq Ibrahim lagi sama. Kemudian Raif membuat prediksi soal, ayat berapakah yang menerangkan tauhid asma wa sifat dalam kandungan surat Al-Fatihah. Ayat 1 dan 2, ayat 1 dan 4, ayat 2 dan 4, ayat 1 sampai 4. Jawabannya ayat 1 dan sampai 4. Nah, ini sangat bagus sekali ini Raif. Sangat bagus sekali. Disertai kunci jawaban juga ya. Kemudian dari Nadira membuat soal, Allah Ta'ala menjelaskan tauhid asma wa sifat pada surat Al-Fatihah ayat. Nah, ini sama seperti Raib ya, Nadira ya. Hanya 3 pilihan, 2 dan 5, 1 sampai 4, 2 dan 4.
dan tidak diberi kunci jawaban, kita tahu jawabannya adalah B. Kemudian Nur Sofi Salsabila. Nur Sofi tadi sudah buat ya sebelumnya, tapi ini ada lagi. Nur Sofi sudah buat lagi, Nur Sofi Salsabila. Yang pertama surat Al-Fatihah ayat berapakah yang menunjukkan Allah itu Maha Kuasa dan Maha Besar. Itu bagus. Kemudian untuk ini satu lagi, Nur Sofi membuat dalam surat Al-Fatihah ayat 1 dan 4 mengandung tauhid asma wa sifat yang menegaskan bahwa Allah. Nah, ini di sini Sofi malah membuat beberapa kekeliruan dibandingkan dengan pertanyaannya yang pertama ya. Lebih bagus daripada pertanyaannya atau prediksi soal sebelumnya tadi. Nur Sofi sudah bagus ini. Dalam surat Al-Fatihah ayat 1 dan 4 mengandung tauhid asma wa sifat, itu benar. Yang menegaskan bahwa Allah ya banyak ya harusnya. Dan ini mungkin nanti akan menjadi jawaban yang panjang. Allah Tuhan semesta alam, Allah penguasa hari pembalasan, Allah lah penguasa alam semesta. Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Rahim. Jawabannya D. Ya, yang betul jawabannya ini semua. Mungkin bisa di D-nya semua jawaban benar begitu. Ya. Seperti itu ya Sofia. Karena Allah lah Tuhan semesta alam, itu betul. Yaitu di ayat ke berapa? Ayat ke 2. Ya, ayat kedua. Rabbul Alamin. Kemudian penguasa hari pembalasan Maliki Yaumiddin. Itu betul. Kemudian penguasa alam semesta Rabbul Alamin. Lagi. Ya, Tuhan penguasa sama saja. Itu juga betul. Jadi jawabannya betul semua ini Sofi. Ar-Rahmanir Rahim ayat ketiga. Ya. Jadi betul semua Sofi jawabannya ini. Jadi kamu membuat kunci jawabannya kurang tepat ya. Kemudian dari Amirah, arti surat Al-Fatihah ayat ketiga. Pemilik hari pembalasan hanya pada Engkau, hanya yang Maha Pengasih layak tunjukkan jalan yang lurus. Ya, ini sudah cukup bagus untuk Amirah. Ya. Kemudian Nabilah, di ayat berapakah Allah mengenalkan nama-nama dan sifatnya? Ya, cukup. Kemudian apa makna surat Al-Fatihah dari Aura Putri? Ini juga sudah cukup baik. Kemudian kandungan pokok surat Al-Fatihah ini kecuali, nah ini tamam. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah, anjuran untuk berdoa kepada Allah, anjuran untuk bersedekah. Nah, itu jawabannya E ya. Nah, tidak ada di sana anjuran untuk bersedekah gitu ya, untuk secara khusus tentunya. Nah, bagus sekali ini, tamam ya pembuatan soalnya. Kemudian Fauzan tidak membuat soal. Membuat apa ini Fauzan ini ya? Fauzan harap memperhatikan pelajarannya dengan baik. Jika ada yang masih kurang jelas untuk tugas-tugasnya, bisa langsung bertanya ke Pak Guru ya. Hamzah juga sama ya, bukan membuat pertanyaan tapi membuat pernyataan ya. Harap memperhatikan pelajaran dengan baik ya Hamzah ya. Kemudian Balkis, ini baru ya, tadi di atas Balkis sepertinya masih belum mudeng kali ya. Nah, ini baru Balkis membuat sebuah prediksi soal yang cukup baik. Bunyinya di ayat keberapakah dalam surat Al-Fatihah yang menjelaskan tauhid uluhiyah. Ya. Nah, ini hampir sama seperti punyanya siapa tadi, punyanya Nur Sofi yang pertama, tapi kunci jawabannya lebih tepat, yaitu di ayat ke-2 dan ayat ke-5, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin
ya. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus, Balkis. Sangat bagus. Kemudian Faiha sudah cukup bagus membuat prediksi soal isian, harusnya pilihan ganda ya. Di ayat keberapakah Allah mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian dari Devina, jalan yang lurus dalam kehidupan ini adalah jalan yang berikut ini, kecuali ya. Ini sudah bagus Devina ya. Sudah bagus. Kemudian dari Abdul Wahab. Di ayat manakah Allah menegaskan bahwa dirinya pencipta alam semesta? Pencipta alam semesta, jawabannya tentu di ayat kedua ya. Rabbul Alamin. Ya, di ayat kedua Rabbul Alamin. Di sini ada disandingkan ayat kedua dan kelima. Ayat kelima kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak menunjukkan makna Allah pencipta alam semesta. Di situ juga ada jawaban 2 dan 4. 4 itu adalah Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ini juga belum menunjukkan penguasa alam semesta ya. Ini kunci jawabannya harus diperbaiki. Yang betul hanya di nomor 2. Pencipta alam semesta, karena disebutkan al-alamin di sana, Rabbul Alamin, dan Rabbnya sesuatu adalah khaliquhu, Tuhannya sesuatu adalah penciptanya. Seperti itu ya Abdul Wahab ya, tapi soalnya sudah cukup bagus. Kemudian pokok-pokok kandungan surat Al-Fatihah mengenai tauhid. 1. Asma wa sifat. Nah, ini Danis membuat ringkasan materi kita ya. Harap memperhatikan pelajaran, kemudian memahami tugas yang diberikan ya Danis ya. Kalau masih bingung bisa tanya. Kemudian Ukasah juga sama seperti Danis. Sepertinya kurang mengerti tugasnya. Kemudian ada Naila membuat soal ayat keberapakah dalam surat Al-Fatihah yang mengandung tauhid uluhiyah. Nah, ini bagus seperti soal Balkis, seperti soalnya Nurosofi, dan jawabannya di sini sudah, pilihan jawabannya sudah variatif sekali, dan jawaban yang benar adalah jawaban nomor atau jawaban butir B ya, 2 dan 5, tauhid uluhiyah, Rabbul Alamin dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Al-Sila Naifah, sangat bagus sekali. Ayat keberapakah dalam surat Al-Fatihah mengandung surat asma wa sifat ya. Ayat 1, 2, 3 dan 4, ayat 1 dan 2 dan seterusnya. Baik, itu beberapa tugas yang sudah diserahkan oleh teman-teman kita. Pak Guru mendata masih ada yang belum menyerahkan. Pak Guru berpesan untuk senantiasa meningkatkan kedisiplinannya, juga keseriusannya dalam belajar, apalagi kita ini sudah berada di akhir penghujung dari kegiatan belajar mengajar kita ya, khususnya kita sudah kelas 6 ini. Jadi mohon kedisiplinannya, kerajinannya, agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah, ini penutup yang baik di penghujung daripada kegiatan belajar kita di tingkat SD. Nanti kalian semua akan melanjutkan ke tingkat SMP, seperti itu ya. Dan seperti yang Nabi SAW katakan bahwa al-a'malu bi khawatimiha, bahwa amal-amal itu akan dinilai dari akhirnya. Gimana akhirnya bagus, maka insya Allah penilaiannya bagus gitu ya. Kalau awalnya bagus di akhirnya jelek, maka penilaiannya akhirnya jelek juga ya. Jadi ya, tingkatkan kedisiplinannya para siswa dan siswi sekalian. Jika ada masalah, jika ada ujur, tolong sampaikan ke Bapak dan Ibu Guru.
Misalnya nggak bisa ngerjain dulu karena ada halangan ini dan itu dan seterusnya. Kemudian kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita untuk soal nomor 2 dengan kompetensi dasar memahami pesan-pesan pokok surat An-Nas dan surat Al-Asr. Dan materi yang akan disoalkan, diujikan adalah materi surat Al-Asr ya. Ini diambil dari materi di kelas 2 ya. Dan level kognitifnya penalaran level ketiga sama seperti sebelumnya. Baik, mari kita pelajari surat Al-Asr, kita baca ayat dan terjemahannya serta kita pahami kandungan pesan-pesan pokoknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah, demikian surat Al-Asr, tilawah serta terjemahannya. Dan kalau kita sudah memperhatikan tadi terjemahan dari surat Al-Asr, tentu kita bisa simpulkan beberapa pokok pesan daripada surat Al-Asr. Di antara pesan-pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Asr adalah tentang pentingnya dan sangat berharganya waktu. Dan waktu yang dimaksud di sini adalah waktu yang Allah karuniai kepada kita, yaitu waktu kehidupan kita ini. Ya, waktu kehidupan kita ini. Karena waktu kehidupan kita ini terbatas, kita semuanya tidak bisa hidup selama-lamanya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang terbatas. Mungkin hanya 60 sampai 70 tahun atau 80 tahun. Dan penting sekali waktu itu, tidak boleh kemudian kita sia-siakan. Yang kedua, pentingnya mengisi waktu kita dengan iman serta amal soleh. Ya, mengisi waktu kita dengan iman serta amal soleh. Ya, jangan sampai kemudian waktu kita diisi dengan perbuatan yang sia-sia, yang tidak dibingkai dengan keimanan, yang tidak termasuk perbuatan dan amal-amal kesolehan. Ya. Sungguh jika demikian, maka seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Asr, kita termasuk orang-orang yang merugi. Kita termasuk orang-orang yang merugi ketika waktu hidup kita ini tidak diisi oleh iman dan amal soleh. Nah, itu pesan pokok yang ketiga ya. Orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Yang keempat yaitu tentang landasan utama bagi seorang muslim, yaitu yang pertama mentauhidkan Allah, yakni beriman. Yang kedua beramal soleh. Yang ketiga berdakwah, ya, mendakwahkan tauhid dan mendakwahkan Islam kepada manusia. Kemudian juga bersabar dalam berdakwah, dalam menyampaikan dan dalam mengajak manusia kepada kebenaran, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia untuk beramal soleh. Baik, kita akan langsung mulai membuat prediksi soal untuk soal butir nomor 2 dengan jenis soal pilihan ganda dengan kompetensi dasar memahami pesan-pesan pokok dari surat Al-Asr.
Level penalarannya level 3, yaitu membedakan dan sejenisnya ya. Baik. Soal nomor 2. Ayat keberapakah di dalam surat Al-Asr yang mengandung tentang pesan pentingnya beriman dan beramal soleh? A. Ayat ke-1, B. Ayat ke-3, C. Ayat ke-2, D. Betul semua. Kunci jawaban daripada soal nomor 2 ini adalah B, yaitu ayat ke-3. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Demikian contoh prediksi soalnya. Tugas buat kalian membuat prediksi soal seperti kemarin untuk butir soal nomor 2 ini ya. Semua tugas kalian sudah Pak Guru koreksi, hanya saja tadi hanya dipaparkan sebagian aja agar kita videonya tidak terlalu panjang. Nanti gantian di pekan depan siswa-siswa yang belum dipaparkan, diarahkan, gantian diarahkan ya. Seperti itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.